untuk waktu dan tempat spesial. Ya, selamat pagi, saudara. Selamat tahun baru. Ya, Tuhan Yesus oke. memberkati kita semua, dikasih kesempatan pada hari ini bisa bersama-sama. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah melewati tahun 23 dan hari ini kami sudah masuk ke tahun 2024 Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau punya rencana yang besar untuk kami semua. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan, kami ini warga negara-Mu, kami ini warga negara surga Tuhan, dan kami menyelesaikan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Beritahu kami Tuhan, arahkan kami Tuhan, supaya kami lebih efektif lagi di waktu-waktu yang singkat pada saat ini Tuhan. Waktu selanjutnya Engkau yang punya, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara mungkin sudah baca semua Daniel pasal 12, saudara. Saya ingin ajak saudara melihat sesuatu, karena Daniel pasal 12 ini bicara tentang rahasia Tuhan, saudara, yang dibukakan pada akhir zaman. Dan kita sedikit demi sedikit mulai melihat apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Kita lihat Daniel pasal 12 ayat pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Ini luar biasa, saudara Tuhan. Di saat akhir zaman ini dikatakan apa? Akan ada muncul Mikael, pemimpin besar itu. Siapa Mikael itu? Mikael adalah salah satu malaikat dari 7 malaikat Tuhan yang kita bisa belajar di Alkitab. Ada 7 malaikat dari Tuhan yang kita bisa lihat di Alkitab. Michael ini adalah malaikat perang, saudara. Dia adalah pemimpin malaikat pertempuran, saudara. Kalau saudara belajar di Alkitab di Daniel pasal 6, pada saat Daniel berdoa mencari Tuhan, pada saat itu malaikat yang menyampaikan berita kepada Daniel itu terhalang oleh kuasa kegelapan yang ada di Persia 21 hari. Dan datanglah si Michael ini untuk berperang menghadapi si kuasa kegelapan itu, sehingga malaikat yang membawa berita ke Daniel itu bisa sampai kepada Daniel. Dan dia berkata, sejak hari pertama kamu berdoa, kami sudah dijawab. Tuhan sudah mengirim aku untuk memberitahu kamu jawaban itu, tetapi kuasa kegelapan yang ada, roh-roh yang ada di Persia itu yang menghalangi kuasa kegelapan. Dan Mikael ini adalah malaikat yang mengatasi itu semua. Dikatakan apa? Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi kita akhir zaman ini, saudara, ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Maka itu akan ada waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni bangsa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Banyak orang mikir, Pak, ini kan untuk bangsa Yahudi. Tapi ingat, saudara, di Galatia 3 mengatakan apa? Setiap orang yang percaya kepada Kristus, janji Abraham itu masuk ke dalam hidupnya. Saya sebagai orang percaya, janji-janji Abraham itu masuk dalam kehidupan kita. Maka itu kalau orang bilang secara rohani, kita itu bangsa Yahudi secara rohani di mata Tuhan. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita ini menjadi bangsa Yahudi secara rohani. Sehingga berkat-berkat Abraham itu menyertai dalam kehidupan kita. Maka itu hukum ini, saudara, tentang Mikael yang akan menyertai orang-orang percaya, itu benar, saudara. Sampai hari ini, masuk tahun 2024, saudara bisa melihat keadaan dunia yang lebih parah lagi, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia, terutama satu negara yang menjadi barometer, saudara, itu menjadi negara yang kacau balau. Saudara lihat di gambar di belakang saya ini foto yang saya ambil sendiri di Amerika, yaitu di Hoover Dam, saudara. Di Hoover Dam di Nevada. Saya waktu ngambil foto itu, saudara, Roh Kudus bicara sama saya. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada tangan yang masih menahannya, saudara. Itu bendungan, itu salah satu bendungan terbesar di Amerika yang mensuplai listrik yang ada di California. Kalau bendungan itu jebol, saudara bisa ngerti apa yang namanya kekelaman menutupi seluruh California. Manusia tanpa listrik semuanya mati, internet mati, semuanya mati, dan tidak ada kehidupan. Maka itu, saudara, di dalam dunia akhir zaman ini sama, saudara, ya, sama sedang terjadi menuju ke titik yang seperti yang firman Tuhan katakan. Maka itu, saudara, ada tangan yang menahan itu. Maka itu kalau kita berdoa, saya sering berdoa, saya bilang sama Tuhan, beri kesempatan Tuhan. Saya ingat Hoover Dam ini, saudara.
yang menahan sehingga waktunya masih ada kesempatan buat kita menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan kepada siapapun yang kita temui dalam kehidupan ini. Maka dikatakan pada waktu itu bangsa kita akan terluput ya. Kemudian banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kalau kita belajar tentang firman ini ada satu fase yang berbeda. Satu fase yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kenapa pada saat itu dikatakan, saya katakan ini ada yang tidur dari tanah akan bangun, saudara. Ini bicara tentang orang mati yang akan bangkit, saudara. Ini ada satu hal yang kita mesti ngerti, saudara. Manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini bukan dari sorga. Tubuh ini dari tanah. Maka itu mesti kembali ke tanah. Ada orang yang pikir, loh Pak, kalau yang mati dimasuk di dalam tanah, nanti pada akhir zaman gimana Pak? Gitu kan banyak orang yang jadi masalah, tanda kutip, tentang orang yang mati dibakar dan dikubur dan seterusnya. Saudara tahu, yang namanya orang dikubur pun akan kembali ke tanah. Saya tanya, kita bisa men-trace nggak? Turunan kita yang ke-6 di atas, ke-10 di atas, nggak ada, saudara. Saya bisa nge-trace keturunan dari saya, saudara. Saya bisa nge-trace sampai ke-5, ke-6 ke atas. Lewat itu saya sudah nggak tahu di mana. Sama manusia juga sama. Dikubur mau dibakar ya sama saja, karena dia akan kembali ke tanah. Tapi ingat, roh dan jiwa itu kekal selama-lamanya. Dan yang bangkit nanti itu, saudara, roh dan jiwa itu. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa roh dan jiwa itu apa? Banyak orang yang tinggal di dalam tubuh, tapi rohnya mati, saudara. Orang yang belum terima Kristus itu mati, dia nggak ngerti cerita tentang ini. Tapi orang yang terima Kristus, rohnya bangkit dan dia akan mengerti. Saya lanjutkan supaya nggak terlalu lama. Daniel pasal 12 ayat 3. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Anda FGB Man, membawa orang percaya kepada Kristus, Anda seperti bintang-bintang itu, saudara, yang akan kekal selama-lamanya. Pada saat nanti di takhta pengadilan, itulah yang akan menentukan Anda sudah lakukan apa di muka bumi ini. Ya, cepat lagi, kita lihat ayat berikutnya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah semuanya itu, firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Dari sini kita bisa belajar bahwa firman Tuhan yang ditulis terutama di Wahyu, di Daniel, itu akan terbuka pada akhir zaman, saudara. Di zaman-zaman kita ini. Dulu nggak ngerti gitu. Tapi sekarang ngerti karena apa? Kita ada di zaman ini. Dan kita bisa melihat, oh ini sedang terjadi seperti ini. Dan itu sedang dibuka di dalam kehidupan kita. Kemudian Daniel, ini saya lompatin aja, ini bicara tentang Daniel melihat dua orang di satu di sebelah sisi sungai ini, sebelah sana. Itu bicara tentang hari-hari, saudara. Pada kita lihat ayat ke-7. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air itu, saya bersumpah demi dia, hidup yang kekal sambil mengangkat tangan dan tangan kirinya ke langit, satu masa, dua masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa bangsa yang kudus itu, maka segala ini akan digenapi. Saudara tahu satu masa, dua masa, setengah masa itu bicara tentang apa? Tentang tahun, saudara. Akan ada satu, dua plus setengah. Jadi ada 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun masa-masa yang sulit, saudara. Adapun aku memang mendengar hal itu, ayat 8, tetapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir ini akan segala hal ini? Ayat ke-9. Tetapi dia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang yang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Akhir zaman ini, saudara, sedang kita menghadapi ujian-ujian, masa-masa yang sulit. Tapi tujuannya untuk apa? Pemurnian. Kalau saudara ikut FCBH, kita sampai di kitab bilangan hari-hari ini, itu bicara tentang ruangan maha suci, saudara. Orang yang bisa masuk ke dalam ruangan maha suci, itu tidak semua orang bisa. Ya, waktu itu ditetapkan Harun dan keturunan anak-anaknya. Saudara ingat nggak? Waktu anaknya Harun salah memegang ada benda-benda yang tidak boleh dipegang di ruangan suci, mati anaknya Harun. Karena apa? Di situ ada ruangan maha suci.
Tapi ingat pada saat Kristus mati di atas kayu salib, tirai itu terbelah. Tirai apa yang terbelah? Ruangan maha suci, saudara. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamat, dia bisa masuk ke ruangan maha suci. Tapi ingat, ruangan maha suci itu tempat yang suci, saudara. Maka itu setiap orang yang mengikuti Kristus, tambah hari dia akan mengalami ujian, tekanan, dan apapun. Tapi tujuannya untuk dimurnikan. Tapi kalau kita ngerti itu, saudara, nggak takut, saudara. Apalagi di akhir zaman ada Mikael yang bareng dengan kita. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan mengerti ruangan maha suci. Disitulah kita masuk ke dalam takhta Allah. Kalau sudah ngerti yang namanya Mazmur 91 mengatakan apa? Di akhir zaman ini, orang yang tinggal di dalam hadirat Allah yang maha tinggi, dia akan terluput dari segala malapetaka yang terjadi di akhir zaman. Artinya apa di dalam hadirat Allah yang maha tinggi? Anda bisa masuk ke ruangan maha suci itu. Karena apa? Kristus, darah Kristus, kita sebagai orang yang berdosa percaya kepada Kristus, kita masuk ke dalam ruangan maha suci. Ya. Kita lanjutkan sedikit, saudara. Sudah habis waktunya. Sejak dihentikannya korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai akhir zaman dan engkau dan beristirahat bangkit untuk mendapat bagianmu di akhir kesudahan zaman. Jadi 1320 hari, 1200 hari, itu bicara tentang 3,5 tahun, saudara. Jadi ada 3,5 tahun masa kesesakan, ada 3,5 tahun, jadi totalnya ada 7 tahun, saudara. Itu akan datang masa-masa itu. Maka itu hari-hari ini dibukakan oleh Tuhan, kita akan mengerti ada satu masa demi masa. Saudara perhatikan, hari ini sedang terjadi perang yang sedang melanda di Israel. Itu kalau kita belajar tentang nubuatan firman Tuhan, saudara. Memang akhir zaman, bangsa Israel ini akan dikepung, saudara. Saudara akan belajar tentang Gog dan Magog, bangsa dua ini yang besar, dan perkiraan ahli-ahli firman Tuhan mengatakan Gog dan Magog itu bicara tentang Rusia dan China, saudara. Yang mana akhirnya mereka melihat Israel yang kayak begini, seluruh dunia akan mengepung dia. Pada saat itulah, pada saat bangsa Israel menjerit minta pertolongan Tuhan, Tuhan datang dan menyelamatkan bangsa itu. Itu yang dinamakan second coming itu, saudara. Nah, kalau saudara kita perhatikan hari-hari ini, saudara, peperangan yang terjadi di Israel itu sedang melebar, saudara. Dari negara yang sudah nggak mau ikut campur, sekarang mulai ikut campur dan mulai mengganggu arus barang yang sedang berjalan di selat di mana ada Yaman dan seterusnya, mulai diganggu, saudara. Tapi ingat, saudara, ini sudah pasti terjadi. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Dan kita sebagai orang-orang percaya, Anda nggak usah takut. Karena apa? Ada malaikat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kalau kita ngerti apa yang kita bisa lakukan, Anda harus menjadi terang di akhir zaman. Anda nggak usah takut. Penyertaan Tuhan akan menyertai kita. Hari-hari ke depan, tahun 2024 ini, percayalah, adalah tahun kemenangan. Maka itu dikatakan di Wadah Full Gospel ini adalah tahun penuaian, tahun kemenangan di tahun-tahun ini. Kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan ingat, saudara, satu hal sebelum saya akhiri ini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saya belajar, saudara. Hamba Tuhan banyak yang mengatakan, Pak, yang imam itu kami hamba Tuhan. Anda sebagai FGP Man, Anda itu raja. Enggak, saudara. Alkitab enggak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. FGP Man, Anda itu imam-imam. Tapi Anda punya hak sebagai raja juga untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi imamat rajani yang kalau kita ngerti, itu ada di Wadah Full Gospel ini. Karena apa? Full Gospel tidak membangun gereja, Full Gospel tidak membangun fisik, golongan, tapi Full Gospel membangun tubuh Kristus, saudara. Anda ada di wadah yang luar biasa, saudara. Maka itu banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang akan dibukakan lewat wadah ini, saudara. Percayalah, kemenangan demi kemenangan akan menyertai kita di tahun 2004 sampai berikutnya, sampai Tuhan datang. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Waktunya singkat, saya nggak bisa bahas lebih terlalu dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.